Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini kita tidak melakukan pendakian. Vena Backpacker punya satu segmen nih, namanya cerpen, cerita pendakian. Di segmen cerpen kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita mistis yang dialami oleh dua pendaki. Sebut saja mereka si Ferdi dan si Nana. Cerita mistis ini dialami mereka ketika melakukan pendakian di Gunung Sumbing via Butuh Kaliangkrik. Nah, kebetulan ini adalah pendakian pertama mereka di ketinggian lebih dari 3000. Ya udah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung mulai aja. Cerita diawali dari saat registrasi di base camp Simponi Sumbing. Seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, mereka registrasi dulu di base camp. Setelah registrasi dan prepare kembali, mereka langsung menuju ke pos ojek. Sampailah mereka di pos ojek. Mereka ini tipe-tipe pendaki yang nggak ngejar waktu, jadi santuy aja. Mau sampai jam berapapun, yang penting itu bagi mereka adalah momennya. Mereka terus jalan-jalan. Sekitar 15 menit dari pos 1, mereka berdua ini ketemu nih sama salah satu pendaki, seorang nenek-nenek, malah kurang lebih usianya 70 tahun. Dan nenek-nenek ini memberikan semangat Ferdi dan Nana. Nah, ayo pasti kalian bisa, nenek aja yang mau udah 70 tahun sampai lo di puncak. Setelah mereka bertukur sapa, saling ngobrol sebentar, Ferdi dan Nana melanjutkan perjalanan lagi. Setelah berbincang sejenak dengan sang nenek, Ferdi dan Nana menemukan sebuah jalan lurus. Jalan ini mungkin estetik banget ya buat foto atau bikin video. Tapi bagi mereka berdua ini kayak berasa agak-agak sunyi, sepi begitu. Tapi mereka berpikir kalau di gunung tuh ya sepi. Tanpa pikir panjang, mereka juga mengambil foto video. Tidak beberapa lama, mereka melanjutkan lagi perjalanan ke pos 2 tentunya. Nah, di trek ini didominasi oleh tangga-tangga yang terbuat dari kayu. Dan kebetulan di hari itu memang pendakinya sangat banyak ya. Jadi setiap mereka beristirahat dan berjalan, selalu berpapasan dengan pendaki-pendaki yang lain. Kejanggalan mulai berasa. Si Nana ini sebenarnya dari bawah tadi sudah mendengar suara gemelan. Tapi dia ingin bertanya sama partnernya si Ferdi ini, enggan. Takutnya dia ini salah dengar atau memang itu pantulan suara dari pedesaan sekitar. Jadi dia pendem dulu nih kejanggalan-janggalan yang dia rasakan. Tanpa mendiskusikan hal ini sama partnernya, si Nana tancap gas aja tetap lanjut ke pos 2. Nana ini sebenarnya orang tipe-tipe yang cuek. Dia tuh mah bodo amat. Jadi walaupun dihadapkan dengan kondisi seperti itu, dia santai aja dan tetap slow, tancap gas melakukan pendakian tersebut. Tidak lama kemudian, si Nana dan si Ferdi sampailah di pos 2. Di sana mereka beristirahat sejenak untuk mengisi tenaga. Sekitar 15 menit di pos 2, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di pos 3 yang kurang lebih bisa ditempuh dalam 2 jam. Nah, keanehan ini mulai terasa kembali. Si Nana semenjak di pos 2 merasa diikuti, tapi ternyata di belakang mereka ini nggak ada siapapun. Karena walaupun pada saat itu pendaki sangat membludak, tapi jarak antara pendaki satu dengan pendaki lain itu sangat jauh-jauh. Jadi bisa dipastikan Ferdi dan Nana saat itu menuju pos 3 hanya berdua saja. Tapi si Nana ini tuh selalu ngerasa kalau di belakang mereka ini ada yang ngikutin. Tahu kan?
trek dari pos 2 ke pos 3 itu gimana? Jalanannya sempit dan vegetasi hutannya sangat tertutup. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Nana, si perempuan cuek ini, dihadapkan di posisi yang seperti ini, apalagi dengan medan pendakian yang seperti itu. Dalam keadaan yang membuat si Nana nggak tenang ini, dia sebenarnya ingin berusaha menyampaikan keluh kesahnya ini yang dialami sama si Ferdi. Tapi dia pikir, Ntar aja lah kalau udah di tenda. ya sudah, si Nana ini tidak menggubrisnya lagi tentang kejanggalan-kejanggalan yang dia alami. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya Ferdi dan Nana sampailah di pos 3, dimana itu adalah tempat mereka mendirikan tenda. Kebetulan pada saat itu mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Setelah memilih di mana akan mendirikan tenda, mereka beristirahat sejenak, mendirikan tenda, dan tibalah saat hampir menuju waktu maghrib. Di saat itulah si Nana kembali mendengar suara gamelan. Dari sini dia berpikir, wah udah nggak beres nih, masa sampai sini masih kedengaran suara kayak gini. Yang sebenarnya dia mengiranya yang didengar di pos 1 tadi adalah suara pantulan dari desa sekitar. Tanpa pikir panjang, dia langsung bercelotuk sama si Ferdi nih. Kamu dengar suara gamelan gak sih? Nah, si Ferdi langsung jawab nih. Denger kok, tapi bukan suara gamelan sih, tapi kayak suara dangdutan aja. Mungkin yang dibawa lagi ada hajatan kali. Si Ferdi menjawabnya seperti itu. Nah, si Nana yang mendengar jawaban dari Ferdi merasa sangat bingung lah. Gamelan sama dangdutan kan sangat-sangat berbeda. Ini kuping aku yang rusak atau cuma aku yang denger aja sih? Si Nana pun kembali terdiam sambil mendengarkan kembali suara gamelan itu yang ternyata sudah hilang. Nah, malam pun semakin larut. Akhirnya mereka berdua ini memutuskan untuk istirahat lebih awal karena esoknya sekitar jam 3 akan melakukan summit. Di tengah-tengah malam, si Nana ini nggak bisa tidur, yang sebenarnya memang dari awal dia tidak bisa tidur karena suhu udara saat itu sangat-sangat dingin. Dia kelasak-lusuk sendirian di tenda. Padahal si Ferdi ini terlihat sangat nyenyak dan hangat mungkin ya, karena dia tidak terbangun sama sekali. Si Nana ini kelasak-lusuk sendiri, dia merasa kedinginan. Tidurnya dia pun nggak nyenyak, jadi kayak cuma tidur ayam-ayam gitu aja sih. Nah, di tengah-tengah malamnya juga, si Nana ini kembali diperdengarkan oleh suara gamelan. Dia sebenarnya ingin membangunkan si Ferdi nih. Ini masa suara dangdutan lagi? Atau kuping aku nih yang dari tadi terngiang-ngiang suara gamelan? Nana keluar dari tenda. Nah, pada saat itu suasana pos 3 sangat-sangat sepi. Tapi ada beberapa tenda yang masih ada sayup-sayup suara berbincang. Si Nana ini penasaran nih sebenarnya yang dia dengar ini tuh suara dangdutan atau suara gamelan. Si Nana ini kan memang tipe-tipe yang cuek, agak pemberani sih. Dia duduk di depan tenda. Sampai entah kenapa si Nana ini malah ketiduran di luar. Yang padahal pada saat itu suhu udara sangat-sangat dingin. Seketika terdengar suara alarm HP berbunyi. Si Ferdi bangun dan kaget tidak menemukan Nana di sampingnya. Dia langsung membuka tenda. Ternyata si Nana tertidur di depan tenda dan langsung membangunkannya. Kamu ngapain di sini? Bukannya dingin banget, kenapa malah tidur di luar? Loh, kok aku bisa tidur di sini? Perasaan tadi malam aku udah masuk dari luar deh. Ya mana aku tahu, aku aja baru bangun.
mereka pun terlibat cekcok sedikit. Setelah melakukan perdebatan kecil itu, mereka masak nih untuk persiapan menuju summit. Mereka masak, sarapan, dan endingnya mereka summit pun kesiangan. Sekitar pukul 5:30 mereka baru on the way ke puncak. Setelah meninggalkan pos 3, matahari udah mulai kelihatan terang banget nih. Mereka berdua ini malah asik-asik foto, bukannya buru-buru ke puncak. Mereka foto lama banget, sekitar 15-20 menit. Dan mereka baru sadar, Kita kan mau summit, malah di sini terus. mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan ke pos 4. Dan sedikit info ya, mereka ini pas summit hanya membawa botol air minum 500 ml atau setengah liter. Karena mereka tahunya summitnya itu hanya sebentar dan nggak jauh. Tapi ternyata perkiraan mereka yang pemula banget di ketinggian 3000-an ini kaget dong. Aduh, airnya sudah menipis tapi perjalanan masih panjang. Dengan susah payahnya, si Nana dan si Ferdi ini telah sampai di pos 4. Mereka berdua ini mengira kalau pos 4 ini adalah puncak sejati Gunung Sumbing. Padahal di plangnya itu tertulis masih sekitar 2 kiloan lebih untuk menuju ke puncak sejati. Nah, mereka berdua ini mulai, Aduh, lanjut nggak ya? Mana minum kita tinggal segini lagi. terus keadaan cuacanya juga sangat berdebu dan panas. Si Ferdi ini orangnya sportif banget ya, dan optimis kalau memang nggak kuat ya sudah, tidak usah dilanjutkan karena masih ada banyak waktu untuk mengulangnya. Tapi si Nana ini merasa rugi banget nih, udah meluangkan waktu dengan beberapa hal yang dialami. Masa cuma mau sampai di pos 4 aja? Nanggung lah, ayo pasti bisa. Dengan saling menguatkan, memberi semangat, akhirnya mereka berdua ini tetap melanjutkan ke puncak. Walaupun sisa air yang tersisa itu nggak ada setengah botolnya. Perjuangan mereka untuk menuju ke puncak itu sungguh-sungguh luar biasa. Berdebu, panas, saling berbagi air minum yang sisanya nggak banyak. Sebenarnya di cerita mereka ini, mereka berdua ini sudah bisa diibaratkan kayak orang hampir sekarat ya, karena udah ngalamin yang namanya dehidrasi berat, apalagi di posisi mereka yang seperti itu. Tapi karena dengan saling menguatkan, si Ferdi dan si Nina ini berhasil menuju puncak sejati Gunung Sumbing. Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya sampai sini nih, dia nangis nih. Si Ferdi pun juga ikut terharu melihat si Nana ini berhasil sampai di puncak sejati Gunung Sumbing. Sekitar 15 menit mereka antri foto di situ. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun karena takut kemalaman pas turun ke base camp. Dengan sisa air yang sudah tidak ada dan tenaga yang tersisa, mereka melanjutkan perjalanan turun ke pos 3. Untuk menuju ke pos 4 saja si Nana sama Ferdi ini sudah merasa kewalahan sampai ke pos 4. Nah, di sini mereka tidak merasakan hal aneh sih. Nah, dari pos 4 menuju ke pos 3, si Nana ini ngerasa Perjalanannya kok sangat lama sekali. Padahal kayaknya kita nggak ngelewatin jalan ini deh tadi. Tapi kok ketemu kayak jalannya aneh, beda gitu. Apa karena aku belum makan siang ya? Jadinya pikirannya atau buram gitu. Si Nana berpikir seperti itu. Dia terus ngelanjutin perjalanan sama si Ferdi ini. Perasaannya pun sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang akan dihadapinya. Intinya kalau mau ada yang ngejailin atau apa, dia udah bodo amat sih. Dengan tenaga yang tersisa, pikiran yang mulai kacau, si Nana dan Ferdi ini mulai dari pos 4 sampai pos 3 sering terjatuh, jalan terjatuh. Jadi mereka mengiranya ada yang menjegal mereka. Nah, seperti itu perasaan mereka. Sekitar pukul 2:30 sore, mereka baru sampai di pos 3. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 4:30.
yang artinya mereka bakal ketemu malam nih sampai base camp. Nah, sebenarnya yang mereka nggak suka dari pendakian itu adalah ketemu malam di trek. Sekitar 4:30 dengan rasa cemas, si Ferdi sama Nana optimis kalau nggak bakal ketemu malam. Walaupun sebenarnya kalau dari logika pun sulit, karena dari jarak dari pos 3 ke pos ojek itu sangatlah jauh. Dari pos 3 sampai ke pos ojek itu mungkin bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2 jaman lebih. Tanpa pikir panjang, si Nana sama si Ferdi ini terus melanjutkan perjalanan turun. Nah, sesampainya di trek arus sungai, si Nana dan Ferdi ini ketemu 3 orang pendaki yang turun juga. Tapi mereka ini jalannya santai banget. Sedangkan si Nana Ferdi ini nggak mau kemalaman di trek, jadi mereka memutuskan untuk mendahului mereka. Nah, di 4:30 ini cuacanya sudah mendung. Nah, setelah mendahului para pendaki, ketiga pendaki tadi, si Nana dan si Ferdi sudah mengalami kejanggalan lagi nih. Mereka merasa diikutin, padahal tidak ada pendaki lain, hanya mereka berdua. Dan mereka berdua selalu mendengar suara-suara yang seperti orang ngobrol, kemudian seperti ada yang berlari. Ya sudahlah, mereka pikir, oke, ini udah mau maghrib. Ferdi dan Nana yang sebelumnya selalu santuy kalau mendaki, pas ketemu malam mereka di mode yang cepat. Akhirnya mereka ketemu di pos 2. Nah, di pos 2 ini si Nana kembali mendengarkan suara gamelan. Di sepanjang pos 2 ini, hampir ke pos 1, mereka ini intens sekali gangguannya. Seperti si Ferdi yang selalu dibisikin di samping telinganya berulang kali. Kemudian ada si Nana yang terjatuh, bangkit terjatuh lagi, seperti memang sengaja dijegal. Ditambah keadaan pada saat itu sudah sangat gelap dan mereka ini hanya bertemankan oleh headlamp. Nah, di sepanjang pos 2 ke pos 1, si Nana ini masih diperdengarkan suara gamelan kembali. Dan akhirnya dengan perjuangan yang susah payah, mental mereka yang diuji, mereka sampai di pos 1. Nah, kebetulan di warung tersebut masih buka nih. Si Nana sama si Ferdi menyempatkan istirahat di situ sebentar, sambil menanyakan apakah ojeknya masih beroperasi pada malam hari. Ternyata masih beroperasi. Tanpa mereka sadari, perjalanan mereka dari pos 3 ke pos 1 itu mereka tempuh hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam. Nah, di sini mereka juga terheran-heran kenapa bisa secepat ini. Nah, pendaki-pendaki yang sudah istirahat lebih dulu di pos 1, mereka juga kaget. Kak, dari pos 3 jam berapa? 4:30. Loh, Ini kan baru 1/2 kok udah sampai sini. Mereka pun juga kaget. Kita juga nggak ngerti nih kenapa bisa cepet itu. Akhirnya Ferdi dan Nana memutuskan untuk turun duluan ke pos ojek. Nah, perjalanan ke pos ojek ini si Nana udah tidak merasakan hal-hal aneh. Ferdi pun juga sudah tidak merasakan. Sampainya di base camp dan kembali lagi ke rumah. Dan ending dari cerita ini adalah Ferdi dan Nana kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Oke, jadi itu cerita perdana kita di segmen cerpen, cerita pendakian. Jadi menurut kalian, kenapa nih si Nana dan si Ferdi diganggu terus dengan keanehan-keanehan tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Nah, terus buat kalian yang merasa punya cerita mistis saat pendakian, boleh nih bagi ceritanya ke Vena Backpacker. Boleh kalian kirimkan lewat email kita atau DM aja ke Instagram Vena Backpacker. Dukung terus ya konten kita, biar kita terus berbagi pengalaman. Sekian dari kita, terima kasih, dadah.